Halo guys, selamat datang kembali di YouTube channel Star.Wars Indonesia. Kali ini kita akan breakdown episode 2 Star Wars The Bad Batch yang berjudul Cut and Run. Gue baru sadar kalau Cut-nya itu berarti Cut Lawquane, nama klon yang berhenti menjadi tentara Republik dan memutuskan untuk menikah. Di episode kali ini, kita mendapatkan lebih banyak hubungan Hunter dan Omega sebagai ayah dan anak, perubahan sikap clone troopers yang semakin lama semakin mirip dengan Stormtroopers, dan lain-lain. Kita akan bahas itu lebih dalam pada video ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. This is where the fun begins. Episode ini dimulai dengan The Bad Batch dan Omega tiba di Salukemai dan mereka mendarat di dekat sebuah pertanian. Di sana terdapat seekor Nexu. Nexu adalah makhluk yang mencakar Padme di episode 2 Attack of the Clones. Omega lalu keluar dari pesawat. Ia terlihat takjub dengan pemandangan luar, lalu ia menghirup dan mengembus udara. Dan ia pun mengambil tanah dengan tangannya. Di sini kita bisa tahu bahwa Omega baru pertama kali keluar dari planet Kamino, dan pertama kali bagi dia untuk merasakan apapun. Scene ini adalah paralel dari Rey yang juga pertama kali keluar dari planet Jakku dan mengembus udara baru. Di saat The Bad Batch melanjutkan perjalanannya mencari teman lamanya, Wrecker tidak sengaja menginjak perangkap dan ia terkejut. Tiba-tiba saja Kat bersama istrinya tiba. Mengira bahwa The Bad Batch adalah musuh. Bagi yang belum tahu siapa Kat adalah mantan Clone Troopers Republic yang pesawatnya ditembak oleh Separatist. Tetapi rupanya ia masih hidup dan memutuskan untuk berhenti menjadi Clone Troopers dan memutuskan untuk menikah dengan Sue. Kat juga sempat bertemu dengan Rex pada masa Clone Wars. Kat menolong Rex yang terluka. Rex hampir saja melaporkan pada Republic, tetapi pada saat ia melihat keluarganya yang hidup dengan damai dan harmonis, dan ia membantu Rex memutuskan untuk tidak melaporkan pada siapa-siapa. Kat lalu membawa mereka ke rumahnya, dan ia mengatakan bahwa Kapten Rex sempat mampir ke rumah Kat dan memberitahu dia tentang clones yang mengeksekusi para Jedi. Gue suka dengan Echo yang tiba-tiba langsung bereaksi saat Kat menyebut Rex sempat mampir. Kat lalu menyebut bahwa Rex membicara soal implan perilaku. The Bad Batch bingung dan Omega tiba-tiba menjelaskan bahwa itu adalah inhibitor chip atau chip penghambat yang membuat mereka mengeksekusi Order 66. Omega lalu bermain dengan anak-anaknya Kat. Di scene ini juga adalah paralel dari Din yang sedang mengawasi Grogu saat ia bermain dengan anak-anak di planet Sorgan. Kat lalu bertanya, ada apa dengan Omega? Hunter jawab, ia adalah klon cacat seperti mereka. Tetapi Kat tidak percaya dan memberitahu Hunter bahwa bangsa Kaminoans tidak menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Menurutmu apa tujuan Omega? Komen di bawah ya. The Bad Batch dan Kat tiba di kota. Di sinilah kita bisa melihat transformasi Republik menjadi Empire. Dimulai dengan penyitaan semua pesawat untuk ditandai. Setiap individu pun ditandai supaya Empire tahu kemana mereka akan pergi. Di sini sifat para Clone Troopers berubah menjadi semakin kejam dan kasar. Di dinding belakang para Clone Troopers ada tulisan berbahasa Aurabash. Aurabash adalah bahasa yang paling utama dan paling dasar di universe Star Wars. Jika diterjemahkan, itu artinya adalah Imperial Information Station atau pusat informasi Imperial. Lalu Omega melempar bola ke arah yang salah dan melewati pagar. Anak-anak Kat menyuruh Omega untuk mengambilnya nanti saja. Tetapi Omega ngeyel dan ia pun menyeberangi pagar tersebut untuk mengambil bolanya. Tetapi tiba-tiba seekor Nexu menghampiri Omega. Hunter dan Sue datang dan berhasil mengusir Nexu itu. Hunter lalu marah dan disinilah Hunter sadar. Omega tidak cocok untuk hidup bersama The Bad Batch. Hunter meminta Kat untuk membesarkan Omega. Omega lalu kembali ke pesawat. Ia bersedih dan melepaskan perhiasan di kepalanya. Scene ini adalah paralel dari Ezra saat ia melihat foto ia bersama orang tuanya pada saat ia membebaskan Lothal. Echo dan Tech berencana untuk membiarkan pesawat mereka disita sehingga mereka bisa masuk ke dalam fasilitas dan mendapatkan beberapa kode supaya keluarga Kat bisa kabur dari Salukemai. Tetapi tanpa Echo dan Tech sadari, Omega juga berada di pesawat itu bersama Echo dan Tech. Rencana mereka pun berhasil. Kapal mereka ditangkap di fasilitasnya, mereka menyelinap ke fasilitasnya untuk mengambil dan mengenkripsi sistem kodenya. Sementara Hunter membawa keluarga Kat ke bandara. Di saat para Clone Troopers sedang berpatroli di dekat pesawatnya, Echo dan Tech sadar bahwa mereka tidak bisa membawa kodenya. Seketika Omega membawa kodenya dan berhasil lari menuju Hunter dan keluarganya. Mereka lalu ketahuan oleh para Clone Troopers dan berhasil mengalahkan para Clone Troopers. Di saat Omega sampai ke bandara,
Hunter memberitahu Omega bahwa Omega akan pergi bersama keluarga Kat. Omega membantah, mereka kehabisan waktu dan Omega terpaksa pergi sama Kat. Hunter lalu berpisah dengan Omega dan membantu The Bad Batch melawan para Clone Troopers. Sementara Echo sedang melepas penjepit pesawat. Mereka lalu membantu Echo dan mereka berhasil kabur. Tetapi tiba-tiba saja pada saat mereka mau menaiki pesawatnya, Omega dari jauh melambaikan tangannya dan meminta mereka untuk menunggu dia. Hunter menghampiri Omega dan membantu ia melawan para Clone Troopers. Singkat cerita, mereka berhasil kabur dari Seleucami. Wrecker sedang mengangkat gong droid dan Omega menghampiri Hunter dan mengatakan bahwa ia ingin tinggal bersama Hunter dan The Bad Batch. Dia memilih jalan ini. Disinilah Hunter dan Omega memiliki momen yang menyentuh dan manis. Menurut gua, mungkin ini adalah alasan Omega melepas perhiasan kepalanya. Dia ingin memulai jalan yang baru dan move on dari Kamino. Oke, itu adalah breakdown dari episode 2 Star Wars The Bad Batch. Episode ini sekali lagi tidak membosankan dan memiliki ending yang menyentuh. Melihat para Clone Troopers yang sekarang jadi orang jahat di sini, menurut gua agak aneh. Karena selama kita menonton Clone Wars, mereka terasa seperti sangat baik dan loyal. Untuk episode kali ini, gua agak bingung mau kasih antara 7,5 atau 8. Mungkin 7,8 dari 10. Soalnya sayangnya di sini kita tidak dapat melihat Crosshair ataupun Tarkin. Di episode ini ada banyak sekali kemiripan dari seri Star Wars lain. Gua suka banget sama itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga kamu suka dengan video ini. Jangan lupa untuk follow IG @Star.Wars_Indonesia dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di komen bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan may the force be with you.